Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surakencana semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal Hukum Administrasi Negara yang berjudul Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 yang dibuat oleh A. Sakti R.S. Rakia, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, dan juga dosen pengampu Fakultas Hukum Universitas Surakencana yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH, dan juga asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Dampak penyebaran COVID-19 tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi, geopolitik, sosial, teknologi, ataupun lingkungan hidup, namun juga memberi pengaruh terhadap pembentukan maupun penegakan hukum. Beberapa penegakan hukum dalam berbagai dimensi hukum telah bergeser dan ditegakkan tanpa sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan, karena dianggap tidak memadai dalam situasi pandemi. Misalnya, pengadilan virtual di era pandemi, pendaftaran gugatan online di era pandemi, ataupun mengenai optimalisasi penerimaan pajak di era pandemi, merupakan realitas yang relatif baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Belum ditentukan apakah pemberlakuan dan penegakan hukum tersebut akan berakhir atau hanya selama masa pandemi. Di sisi lain, perubahan karakter penegakan hukum sedikit banyak akan berdampak pada institusi negara maupun masyarakat dalam aktivitas hukumnya. Ancaman dari penyebaran COVID-19 diperkirakan secara bertahap akan mengkondisikan para pembentuk regulasi untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari berbagai jenis dan hierarki. Sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2009 atau COVID-19, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Beberapa aturan teknis yang bersifat mengatur dengan berbagai jenis dan hierarki juga dibentuk untuk atribusi dari Undang-Undang AQA. Hal ini belum termasuk jenis ataupun bentuk peraturan di luar dari diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Misalnya, Perpu Pilkada, instruksi Presiden, instruksi Menteri, ataupun peraturan-peraturan kepala daerah yang jumlah minimalnya cenderung sama dengan jumlah daerah otonom yang ada di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menjelaskan bahwa diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, dan atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap pengguna diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk yang pertama, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua, mengisi kekosongan hukum, yang ketiga, memberikan kepastian hukum, dan yang keempat, mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dalam kajian hukum kenegaraan disebut bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara pada awalnya merupakan satu lingkup kajian yang sering disebut sebagai State and Administrative Law. Dalam beberapa literatur, istilah HTN dan HAN masih digunakan secara bersamaan dengan istilah Constitutional and Administrative Law. Di Indonesia, kedua bidang hukum ini biasanya dikaji secara terpisah. Khusus untuk HAN merupakan istilah yang diambil dari kesepakatan pengasuh mata kuliah hukum administrasi negara pada pertemuan di Cibulan tanggal 26 sampai 28 Maret 1973. HAN merupakan bagian dari hukum publik, yaitu disiplin ilmu hukum yang mengatur bagaimana pemerintah bertindak serta bagaimana organ-organ negara menjalankan tugasnya. Dalam pandangan Ridwan HR, ada dua aspek yang terkandung dalam HAN, antara lain yaitu yang pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara menjalankan tugasnya. Yang kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara dengan warga negara.
Selanjutnya, instrumen hukum administrasi negara dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam kerangka hukum administrasi negara, pemerintah mempunyai beberapa instrumen untuk menjalankan fungsinya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, keputusan tata usaha negara. Terdapat istilah-istilah dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, antara lain yaitu yang pertama keputusan administrasi pemerintahan, yang kedua keputusan tata usaha negara, serta yang ketiga keputusan administrasi negara. Selanjutnya, peraturan kebijakan. Yang keempat, perencanaan. Yang ketiga, perizinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terdapat sedikit perbedaan pengertian antara izin, konsesi, dan dispensi. Berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa konsensi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dan kesepakatan badan dan atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, hukum keperdataan. Perkembangan dan urgensi hukum administrasi sebagai alternatif kebijakan hukum dalam masa pandemi COVID-19. Jika dicermati dengan teliti, pembentukan dan penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sesungguhnya mencerminkan pemerintah yang menjadi substansi dan praktik hukum administrasi, yakni pembentukan instrumen hukum dengan tidak melibatkan lembaga legislatif. Dasar pemikiran ini setidaknya menyangkut dengan 4 hal. Yang pertama, penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Yang kedua, terdapat materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Yang ketiga, bahkan apabila merujuk pada pasal 27 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Yang keempat, tidak adanya RUU yang berkaitan dengan COVID-19 dalam Prolegnas 2020-2024. Ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan negara di era pandemi COVID-19 dengan menggunakan instrumen hukum administrasi, antara lain yang pertama, hukum administrasi merupakan suatu sistem yang relevan dengan bentuk susunan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, instrumen hukum administrasi relatif lebih efisien. Yang ketiga, penerapan instrumen hukum administrasi lebih fleksibel karena dapat dibentuk tanpa didahului oleh atribusi undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pemberian perlindungan hukum yang lebih cepat. Pada dasarnya, efektivitas pemberian perlindungan hukum terletak pada bagaimana warga negara merasa puas dengan penyelesaian masalah-masalah hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.